Salam SPMI, kita bertemu kembali dalam seri pelatihan audit mutu internal. Kali ini kita akan membahas pelaksanaan audit mutu internal SPMI berbasis resiko. Banyak pertanyaan kepada saya terkait dengan mengapa pengelola perguruan tinggi harus melaksanakan audit mutu internal SPMI berbasis resiko. Saya perlu menyampaikan bahwa dalam konteks kebutuhan praktis kita menghadapi akreditasi, baik itu yang dilakukan oleh Ban PT untuk akreditasi institusi atau akreditasi perguruan tinggi, dan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM, serta program studi yang akan diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. Dinyatakan bahwa kalau kita ingin memperoleh penilaian terkait dengan penjaminan mutu untuk yang nilai yang paling tinggi atau maksimum, maka dikatakan di sana setiap pengelola perguruan tinggi itu harus mampu menunjukkan telah melaksanakan, telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama, pengelola perguruan tinggi itu harus memastikan telah ada keberadaan 5 aspek. Apakah itu? Ada organisasi penjaminan mutunya, ada dokumen SPMI-nya, ada auditor internalnya, dan ada pelaksanaan audit mutu internalnya serta dilakukan proses tindak lanjut. Apakah keberadaan 5 aspek ini sudah akan memastikan pengelola perguruan tinggi itu memperoleh nilai maksimum? Belum. Karena dinyatakan di sana, jikalau pengelola perguruan tinggi ini telah menetapkan standar pendidikan tinggi yang melampaui SNDikti, maka akan diberikan nilai 4 jikalau standar pendidikan tinggi yang ditetapkan itu telah melampaui SNDikti-nya dan mampu membawa daya saing perguruan tinggi tersebut ke daya saing internasional. Baik daya saing yang boleh dinyatakan dalam kuantitas maupun kualitas, dan diharapkan penetapan pelaksanaan standar pendidikan tinggi tersebut efektif untuk menumbuh kembangkan budaya mutu. Namun diingat, jikalau keberadaan 5 aspek itu telah dipenuhi, perguruan tinggi telah menetapkan standar yang melampaui SNDikti dan mampu membawa daya saing internasional, belum bisa dinyatakan akan memperoleh penilaian dengan nilai 4. Karena apa? Karena perguruan tinggi itu baru akan memperoleh nilai 4 jikalau di dalam menerapkan SPMI-nya, pengelola perguruan tinggi itu telah menerapkan inovasi-inovasi baru SPMI-nya. Seperti apa misalkan? Salah satu yang dinyatakan dalam penilaian di akreditasi itu adalah apakah pengelola perguruan tinggi itu telah melaksanakan audit berbasis risiko. Risk-based audit itu salah satu diantaranya, atau inovasi-inovasi lain. Oleh karena itulah, saya selalu menyampaikan ketika kita melaksanakan audit mutu internal harus dipastikan bahwa kita telah melaksanakan audit mutu internal berbasis risiko. Untuk itu, pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan nanti bagaimana caranya kita melaksanakan audit mutu internal berbasis risiko. Untuk itu, pada pertemuan kali ini nanti akan saya mulai menjelaskan pengertian audit mutu internal, pengertian audit mutu internal berbasis SPMI, dan yang terakhir nanti pada bagian terakhir dari pertemuan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan apakah itu audit mutu internal SPMI berbasis risiko. Mari kita mulai dengan menjelaskan pengertian dasar dulu terkait dengan audit mutu
internal. Apa sih sebetulnya audit mutu internal? Saya berikan pengertian sederhananya Bapak Ibu. Ibu Bapak, kita menggunakan kata audit, bukan menggunakan kata assessment. Jadi kalau Ban PT itu menggunakan kata assessment kecukupan dan assessment lapangan. Tetapi kita tidak menggunakan kata assessment. Kita menggunakan kata audit. Kenapa? Kalau kata assessment itu berarti kita menilai. Kita menilai. Sementara kalau kita audit itu adalah kita proses melakukan satu pengujian apakah ada kecocokan antara apa yang telah dinyatakan di dalam standarnya, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Berarti kita lakukan pengujian atau pencocokan secara sistematis, secara mandiri, dan terdokumentasi. Jadi kita cocokkan, kita uji apakah yang kita laksanakan itu sama atau tidak dengan apa yang sudah kita tuliskan di dalam standarnya kita. Makanya kalau kita akan evaluasi pelaksanaan standar, berarti apa? Kita mencocokkan kesesuaian antara apa yang sudah kita tuliskan di standar dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu Ibu. Dikatakan internal karena kita akan mencocokkan standar yang telah ditetapkan oleh kita. Itu Bapak ya. Misalnya katakanlah program studi itu telah menetapkan standar proses pembelajaran yang harus dipastikan keterlaksanaannya. Berarti kan kita sudah menetapkan. Kita sudah memiliki standar proses. Sekarang apakah standar proses yang sudah ditetapkan itu dilaksanakan atau tidak? Nah, itu kita harus evaluasi. Jadi yang kita evaluasi itu adalah apakah pelaksanaan standar yang sudah kita tetapkan secara internal itu dilaksanakan atau tidak. Apakah hasil pelaksanaannya itu mencapai sasaran atau tidak. Begitu Ibu Bapak sekalian. Makanya dikatakan adalah audit mutu internal itulah proses pengujian kecocokan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan standarnya, apakah sesuai? Dilaksanakan sesuai prosedurnya, sesuai dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatannya. Apakah indikator capaiannya tercapai atau tidak? Begitu Ibu Bapak. Yang pada gilirannya nanti, ketika semua standar itu terlaksana dengan baik, semua indikator capai dalam standar itu tercapai dengan baik, tentunya kan pada gilirannya tujuan institusi kita akan tercapai. Jadi kata kunci di sini Bapak Ibu adalah lakukan proses pengujian atau pencocokan atas pelaksanaan standar internal yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan institusi kita. Nah, dan saya berulang-ulang menyatakan, Ibu Bapak ini akan kita latih menjadi seorang auditor yang berbasis SPMI. Yang berbasis SPMI. Maka Ibu Bapak sekalian adalah ketika saya katakan berbasis SPMI, maka kita sebetulnya mengaudit, melakukan pemeriksaan yang tadi sifatnya adalah sistematis, periodik, dan terdokumentasikan itu adalah atas standar pendidikan tinggi yang telah kita tetapkan. Jadi kalau Ibu Bapak telah menetapkan katakanlah 30 standar pendidikan tinggi, ya kita harus evaluasi pelaksanaannya. Jadi standar itu kita tetapkan, standar itu kita laksanakan, standar itu harus dievaluasi pelaksanaannya. Begitu Ibu Bapak sekalian. Maka kita katakan dia audit mutu internal berbasis SPMI karena kita melakukan proses pemeriksaan kecocokan secara sistematis, secara periodik, dan terdokumentasi dengan baik atas apa-apa standar pendidikan tinggi yang telah kita laksanakan tersebut. Sesuai atau tidak? Tercapai atau tidak? Berhasilkah kita melaksanakannya atau tidak? Itu Bapak Ibu. Jadi kata kunci di sini Bu Bapak adalah kalau seperti kata tadi saya ulangi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah jikalau Ibu Bapak telah menetapkan 31 standar pendidikan tinggi, maka Ibu Bapak harus melakukan proses evaluasinya melalui pelaksanaan audit mutu internal.
Setelah kita membahas audit mutu internal berbasis SPMI, maka pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan audit mutu internal SPMI berbasis resiko yang sering kita sebut dengan risk-based audit. Sama sebetulnya seperti pengertian audit mutu internal. Kalau kita katakan audit mutu internal berbasis risiko, sebetulnya adalah satu metode kita melakukan proses evaluasi. Melakukan proses evaluasi di sini dimaknai dengan proses pencocokan. Pencocokan kesesuaian antara standar yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita laksanakan itu, namun harus dipastikan ketika kita melakukan proses evaluasi tersebut, kita harus memberikan jaminan bahwa risiko ketidaktercapaian, risiko ketidakberhasilan kita di dalam melaksanakan standar tersebut, itu kita kelola dengan baik. Tentunya dalam batasan-batasan risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen. Oleh karena itu, di dalam proses risk-based audit ini, pengelola perguruan tinggi harus memastikan secara baik standar mana yang akan memungkinkan timbulnya risiko-risiko ketidakberhasilan, risiko-risiko dalam pelaksanaan. Tentunya, manajemen harus memastikan batasan-batasannya. Maka dipastikan dari awal ketika kita nanti mau menetapkan rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan, ketika kita menetapkan sasaran, menetapkan indikator capaian, meningkatkan target capaian itu harus dipastikan kita telah memperhitungkan risiko ketidakberhasilan dari target capaian yang sudah kita tetapkan tersebut. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan audit mutu internal SPMI berbasis risiko ini ada prinsip pokok yang harus kita pahami dengan baik, yang harus kita jadikan sebagai pedoman kita untuk bisa nanti merancang prosedur pelaksanaan audit mutu internal kita. Apakah itu? Yang pertama, kita harus memastikan risiko-risiko yang tinggi itu harus kita audit dengan baik. Kita harus memiliki peta-peta risiko. Kita harus memiliki namanya mappingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu area-area audit mana yang berisiko. Harus dipastikan dari semua standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan itu, kita harus memiliki peta risikonya. Di area-area mana pelaksanaan standar tersebut akan memberikan risiko kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, risikonya di mana? Risiko ketidakberhasilan, risiko ketidaktercapaian, itu kita harus punya mapping. Kemudian, yang ketiga, prinsip pokoknya adalah kita harus memastikan atas ada mapping area audit yang berisiko tersebutlah, itulah area yang harus kita kontrol, area harus kita pastikan proses pengendaliannya, sehingga nanti ketika ada proses perumusan, penyusunan dan pelaksanaan proses rencana tindak lanjut atas pelaksanaan SPMI di area yang berisiko itu, kita dengan mudah memberikan rekomendasi. Kita akan dengan mudah memastikan proses pemantauannya. Jadi, aspek yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan prinsip pokok audit yang berbasis risiko ini. Oleh karena itu, maka perlu dijelaskan secara lebih detail tahapan pelaksanaan audit berbasis risiko. Ada 3 tahapannya. Tentunya didasarkan atas pengertian dari risk-based audit tersebut, dan juga didasarkan atas 3 pokok atau 3 prinsip pokok pelaksanaannya. Tahapannya yang pertama kita mulai dengan risk assessment. Ini adalah satu proses di mana kita harus mengidentifikasi risiko-risiko yang timbul ketika kita melaksanakan standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan itu,
yang telah melampaui SNDT itu, yang telah membawa daya saing kita itu ke daya saing internasional. Dan kita harus memastikan, setelah kita tahu identifikasi risikonya adalah risk identification, maka harus kita lanjutkan dengan proses penilaian risiko. Ayo kita nilai risikonya. Misalkan, apakah dalam standar pelaksanaan, standar terkait dengan proses pembelajaran, apakah ada risiko di dalamnya? Bagaimana kita bisa menilai risiko yang akan timbul itu? Tentunya harus kita kelola berdasarkan batasan-batasan risiko yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah risk response. Inilah satu proses di mana kita harus merancang dengan baik, merumuskan dengan baik, menyusun dengan baik prosedur audit berdasarkan risk assessment yang sudah kita buatkan. Tentunya akan berbeda rancangan-rancangan pelaksanaan audit kita jikalau kita telah meletakkan proses audit mutu itu berbasis risiko, akan berbeda. Maka sekarang sering dinyatakan orang sebetulnya adalah apakah pelaksanaan audit berbasis risiko ini haruskah samakah dengan pelaksanaan audit mutu internal berdasarkan konvensional? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Bagaimana kita bisa merancang proses audit yang dilaksanakan secara konvensional dan proses audit yang dirancang berbasiskan risiko. Bagian yang kedua dari risk response ini adalah pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit. Tentunya pelaksanaan audit itu akan menyampaikan kepada kita pemahaman siapa yang akan kita libatkan. Di area mana kita harus melakukan audit. Bagaimana instrumennya. Dan siapa yang akan kita libatkan di dalamnya. Oleh karena itu saya selalu menyatakan ketika kita telah memutuskan perguruan tinggi kita itu melaksanakan audit mutu internal yang berbasis risiko, maka prosedur-prosedur pelaksanaannya itu harus berbeda. Berbeda dengan pelaksanaan audit mutu internal yang konvensional. Lagi-lagi saya menyampaikan, mudah-mudahan kita akan ketemu di berbagai pelatihan terkait dengan bagaimana kita merancang, merumuskan, dan menyusun instrumen-instrumen audit mutu internal yang berbasis risiko. Tahapan yang ketiga dan yang terakhir dari pelaksanaan audit berbasis risiko ini adalah reporting. Itu apa? Kita membuat ini adalah satu proses di mana kita membuat kesimpulan audit. Kesimpulan audit yang didasarkan tentunya terkait dengan temuan audit kita. Maka kita harus merumuskan rumusan temuan audit kita yang berbasis risiko ini, tentunya dimensinya akan berbeda dengan bagaimana caranya kita merumuskan temuan hasil AMI yang konvensional. Lagi-lagi Ibu Bapak sekalian, kita harus belajar lebih banyak lagi untuk bisa memastikan aspek-aspek yang harus kita kuatkan ketika kita memastikan pelaksanaan audit mutu internal berbasis risiko. Setelah kita membuat kesimpulan audit kita berdasarkan temuan hasil audit mutu internal yang kita laksanakan ketika kita menjalankan risk response itu, maka kita harus melaporkannya. Hampir sama, sebetulnya tidak berbeda. Bagaimana kaidah, bagaimana metode, bahkan struktur dari laporan pelaksanaan AMI yang konvensional dengan pelaporan AMI yang berbasis risiko. Lagi-lagi Bu Bapak sekalian, ini adalah penjelasan-penjelasan singkat saya terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal. Pada bagian awal tadi itu semua adalah pelaksanaan audit mutu internal yang konvensional, dan pada bagian yang terakhir ini saya menjelaskan bagaimana kita melaksanakan audit mutu internal yang berbasis risiko. Tentunya dibutuhkan pertemuan-pertemuan yang lebih intens. Dibutuhkan yang namanya dengan pelatihan-pelatihan yang lebih intens terkait dengan bagaimana kita memastikan pola pikir kita terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal SPMI berbasis risiko. Inilah Ibu Bapak penjelasan singkat saya tentang audit mutu internal berbasis risiko. Demikianlah Ibu Bapak yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini tentang
audit mutu internal SPMI berbasis risiko. Banyak hal memang yang harus kita bincangkan lebih lanjut melalui nanti pertemuan-pertemuan kita di berbagai pelatihan-pelatihan. Harapan saya, Ibu Bapak sekalian, dengan penjelasan yang singkat ini bisa memperkaya Ibu Bapak sekalian untuk bisa merubah pola pelaksanaan audit mutu kita. Dari pelaksanaan audit mutu yang selama ini kita lakukan, sekarang kita beralih menjadi pelaksanaan audit mutu internal berbasis risiko. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian terus dikuatkan dan dimampukan, agar kiranya kita semua, para pejuang-pejuang mutu ini, mampu menumbuh kembangkan budaya mutu di perguruan kita masing-masing. Menciptakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang berbasis SPMI. Akhir kata, Ibu Bapak sekalian, salam SPMI, SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan sejahtera. Sampai kita bertemu di sesi-sesi pelatihan audit mutu internal berikutnya. Terima kasih, salam SPMI.